Jujur dalam berbisnis. Jujur merupakan modal dasar seorang pembisnis yang beretika dan berakhlak. Orang itu akan respect kepada seorang pembisnis yang jujur dibanding dengan pembisnis yang tidak jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tetapkanlah kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga." Kejujuran itu sangat penting dalam hidup. Bersikap jujur artinya membebaskan kita dari golongan orang-orang munafik. Hal ini sebagaimana sabda Rasul adalah tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu bila berbicara dia berdusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Allah akan membukakan pintu rizkinya kepada pembisnis yang jujur. Orang yang berkata-kata benar dalam hal apapun, termasuk berbisnis, juga termasuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan hal ini di dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab nomor 33 ayat 70. Ketika berbisnis, Rasulullah selalu jujur dalam menjelaskan kelebihan dan kelemahan barang yang dijualnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang ditambah-tambahkan. Semua kondisi barangnya diceritakan secara detail. Beliau tidak menipu pelanggan dengan hanya menjelaskan sisi baik dari produknya saja. Kejujuran inilah yang menimbulkan kesan yang sangat positif di mata pelanggan beliau. Hal ini kemudian membawa beliau mendapat gelar Al-Amin, alias orang yang jujur dan terpercaya. Pada masa itu, mendapat pengakuan dari masyarakat Mekah amatlah luar biasa. Mereka memang orang-orang yang masih memegang adat jahiliyah, namun mereka juga tak segan-segan memuji orang lain jika memang pada kenyataannya orang tersebut layak untuk mendapatkannya. Berdasarkan pengalaman serta pendapat dari pembisnis yang telah sukses, itu dapat disimpulkan bahwa rasa percaya adalah hal yang terpenting dalam dunia bisnis. Harus dimulai dengan rasa percaya kepada pihak lain. Dan untuk membangun rasa percaya antar pelaku bisnis, diperlukan kejujuran. Karena rasa percaya tidak akan terbentuk dari suatu hal kebohongan. Sifat jujur itu harus dibangun
kepada semua pihak pelaku bisnis, baik pemerintah, pelanggan, pemegang saham, maupun kepada karyawan dan yang lainnya. Jika sifat jujur tidak dibangun pada usaha bisnis, dapat dipastikan usaha bisnis tersebut tidak akan bertahan lama dan akan bangkrut. Dengan adanya sifat jujur pada semua pelaku bisnis, maka usaha bisnis akan berjalan baik, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sama-sama enak. Sebagai pelaku bisnis, dalam usaha apapun, semua pihak harus diperlakukan secara adil dengan berpatokan pada norma dan hukum, serta tak lupa sifat dasar manusia. Dengan adanya sifat yang jujur seperti ini dan berterus terang apa adanya, pihak yang dibohongi akan menimbulkan keadilan bagi semua pihak. Dan yang selanjutnya adalah strategi bisnis dengan menganalogikan suka sama suka. Artinya itu kurang lebih seperti ini. Kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli harus sama-sama suka dan rela. Masing-masing dari penjual dan pembeli sama-sama ridho dengan akad tersebut tanpa ada unsur paksaan. Hal ini berdasarkan firman Allah pada Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 29. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasul bersabda kurang lebih demikian. Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tak lupa adalah sesuatu yang menjurus kepada hal yang namanya jujur itu bisa menakar atau menimbang orang yang akan melakukan sesuatu jual beli. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan at-tasfif adalah berbuat curang dalam timbangan dan takaran, entah dengan cara menambahnya jika ia membeli dari orang lain atau dengan menguranginya jika ia yang menjual kepada mereka.
praktik kecurangan yang Allah ancam dalam suatu ayat di atas yang berbunyi menakar atau menimbang untuk dijual kepada orang lain, dan mereka yang mengurangi tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Mutaffifin nomor 6 ayat 1. Namun jika posisi mereka sebagai penjual, mereka itu mengurangi takaran atau timbangannya sedikit dengan cara curang, baik dengan menggunakan alat takar yang memang sudah direkayasa atau dengan cara yang lain. Orang yang melakukan praktek tersebut masuk ke dalam ancaman Allah karena ia telah menzolimi orang lain. Ia telah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, sehingga ada barang haram di dalam hartanya, dan ia akan makan dari harta yang haram tersebut sehingga ada darah ataupun daging dalam tubuhnya yang tumbuh dari harta haram. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, Allah memerintahkan hambanya untuk berlaku adil dalam timbangan serta takaran. Ini sebagaimana ayat berikut, dan sempurnakanlah takaran dan timbanglah yang adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Quran Surat An-Naml nomor 152. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat Al-Isra nomor 35.